Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat zuhur yang berbahagia. Masih suasana lebaran dan saya ini pertama ngisi kajian setelah kita menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri. Oleh karena itu tepat saya mengucapkan minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, wabil khusus pengurus Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Kajian kita kali ini membahas masalah di dalam kitab Bulughul Maram, hadis dari Abu Ayyub Al-Ansori. Wa an Abi Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadana thumma atbahu sittan min syawalin kana kasyamid dahri, rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim udah pasti sahihnya, sudah pasti otentiknya. Dan kemudian hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Nabi bersabda, man shoma ramadana, siapa saja yang puasa bulan Ramadan. Pemahaman man shoma begini, cara ngaji ilmu nahwu, man itu isim mausul. Berarti man itu kalau orang Jawa, ya saya ngajinya di Jawa dulu, guru saya yang menerjemahinnya begini, man utawi sopone wong katanya. Jadi maksud sekapihane wong itu ya. Kata-kata man itu berarti laki perempuan itu man. Sendiri rame-rame itu man gitu. Termasuk sholat ya, antara imam dengan makmum itu man. Jadi itulah hebatnya bahasa Arab itu ada namanya isim mausul. Jadi di sini diartikan man siapa saja, mau laki-laki mau perempuan gitu, anak-anak ya maupun orang dewasa, masih muda maupun sudah tua. Soma yang puasa Ramadana komplit. Nah ini saya terjemahkan begitu. Ramadan itu komplit di bulan Ramadan ya. Nanti kita teruskanlah kajiannya. Jadi bahasa singkatnya, siapa saja yang sempurna puasa di bulan Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu 30 hari, ya 30 hari itu dia puasa gitu. Tsumma atbahu sittan min syawalin, kemudian dia meneruskan puasa 6 hari gitu. Bahasanya summa. Summa itu sekali lagi cara ngaji ilmu nahwu litarohi. Nantilah fleksibilitas fikih nih. Summa atbahu sittan, kemudian dia meneruskan 6 hari puasa di bulan Syawal. Gitu. Kata-kata summa pemahamannya begini. Summa itu litarohi artinya boleh sekarang, boleh entar-entaran. Ini kalau pakai bahasa Betawi nih, entar-entaran dulu gitu. Contoh, puasa bulan Syawal 6 hari dimulai pada hari yang kedua. Kalau kemarin kita lebaran hari Kamis, hari Jumatnya Jumat start dimulain puasa. Atau mungkin masih repot, akhirnya dia puasa hari Sabtu. Atau puasa Sabtu juga belum mulain, hari Senin belum mulain. Pokoknya hari apa aja, tanggal berapa aja, yang penting di bulan Syawal, gitu maksudnya. Jadi enggak kudu hari kedua gitu dah ya. Kemudian min syawalin, nah ini hebatnya lagi nih redaksionalnya, min syawalin berarti yang penting dari tanggal 2 Syawal terus sampai akhir Syawal. Enggak harus pas tanggal 2, mau tanggal 3 kayak tadi saya bilang, mau tanggal 3 mulainya, mau tanggal 6, mau tanggal 10, pokoknya di bulan Syawal. Yang tadi saya bilang menariknya min syawalin, min itu min ba'diyah, sebagian daripada bulan Syawal. Berarti pemahaman hebatnya sekali lagi enggak kudu urut gitu. Jadi bulan Syawal kita mau acak boleh. Contoh, tanggal 3 Syawal puasa, tanggal 4-nya enggak puasa dulu gitu. Nanti tanggal 5 puasa lagi, kemudian enggak puasa lagi,
puasa lagi. Jadi apa istilahnya, diselang-seling ya. Atau mungkin mau biar lebih tenang, diurut 6 hari nggak apa-apa. Itu yang dimaksud tsumma atbahu sittan min syawalin. Jadi siapa yang puasa penuh di bulan Ramadan, nanti ya bahasanya penuh itu, kemudian puasa lagi 6 hari di bulan Syawal. Kata-kata 6 hari tadi mau mulainya tanggal berapa aja, mau urut, mau siksak atau istilahnya, mau selang-seling boleh. Kehebatannya begini, keutamaannya. Karena maka orang yang puasa bulan Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal, kasyiyamid dahri, seperti mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. Masya Allah bapak-bapak, saudara-saudara. Makanya kenapa ada fikih kajian begini, kita dilarang puasa wisol. Puasa wisol itu puasa yang terus-terusan. Jadi nggak ada yang nggak puasa, pokoknya puasa setiap hari. Ini dibantah ya di dalam fikih. Jangan kita puasa setiap hari itu dia puasa gitu. Maksudnya setiap hari dia puasa, sampai ada hari yang dilarang dia puasa, dipuasa juga. Ada hari-hari yang dilarang kita puasa. Kayak kemarin hari Kamis, Idul Fitri, dilarang kita puasa, haram. Kemudian hari raya Idul Adha, jadi 2 hari raya itu haram puasa gitu. Atau menyendirikan hari Jumat. Jadi puasa sunnah hari Jumat aja, puasa hari Jumat doang itu tidak boleh gitu ya. Atau 3 hari setelah hari raya Idul Adha, ayamut tasyrik namanya, itu 3 hari itu nggak boleh puasa. Jadi intinya jangan puasa setiap hari sampai ada waktu-waktu yang dilarang puasa dia tabrak juga, dia puasa juga, nah itu nggak boleh. Atau yang dimaksud puasa itu pengen dapat pahala banyak, itu dari subuh mulain terus sampai maghrib dia buka puasa, habis maghrib dia puasa lagi sampai subuh, nggak boleh ya. Jadi puasa itu cuma siang hari aja, itu disebut namanya ada larangan waktu-waktu orang berpuasa. Jadi puasa itu siang aja dari subuh sampai maghrib. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini bagian daripada keutamaan puasa di bulan Syawal yang 6 hari itu tadi diibaratkan orang mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh gitu. Nah, salah satu hikmat lagi itu hikmat pertama itu. Hikmat pertama pahalanya banyak banget. Ini hikmat kedua dan salah satu hikmat ya. Saya termasuk bapak-bapak nih, saudara-saudara, kita kan melakukan hal-hal atau ibadah-ibadah yang wajib belum tentu sempurna. Kita enggak ya semuanya lah, kita enggak hipokrit ya gitu bahasa saya. Kita enggak munafik. Kadang ketika kita melakukan ibadah ada kekurangan-kekurangan. Entah ibadah sholat wajib kita, entah puasa wajib kita. Pokoknya melakukan ibadah yang wajib belum tentu sempurna. Maka ada teori, ada solusi untuk ya bahasanya melengkapi lah ya, apa menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita itu dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah gitu maksudnya. Nah diantaranya tadi puasa Ramadan kita, saya bilang kita ini kan gini, kita puasa yang pernah saya ungkapkan dalam ceramah di masjid ini, kalau puasa tidak makan tidak minum dari subuh sampai maghrib, insya Allah semuanya orang kuat. Jangankan kita yang udah tua, jangan kita yang sudah dewasa, anak-anak pun kuat, nggak makan nggak minum dari subuh sampai maghrib. Tapi untuk tidak berhasud, ini mainan batin nih, untuk tidak berghibah, untuk tidak memfitnah, untuk ya banyaklah. Kalau saya mau bilang untuk tidak bertakabur itu sulit, gitu. Ya kan orang kalau sudah punya sifat atau bersikap sombong, itu penyakit hati yang lain bakalan ada. Makanya kata Imam Ghazali hebat. Orang puasa yang umum itu nggak makan nggak minum doang. Tapi puasa yang spesial, puasa yang hebat itu bukannya zohir doang, puasa batin. Yang tadi saya contohkan lah, nggak riba, nggak hasud, nggak iri dengki, nggak fitnah, nggak takabur. Nah ini maksud saya dalam 30 hari kita puasa Ramadan, ya kan kita nggak tahu ada hal-hal yang mungkin ada ketidaksempurnaan puasa Ramadan kita. Makanya ada solusinya puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Dan berarti di bulan Syawal ini puasa sunnah kita satu sisi mendapat status pahala seperti 1 tahun, yang sisi yang kedua ini hebat ini, menutup kekurangan-kekurangan puasa Ramadan kita gitu. Tapi kita nggak usah niatin
Ya Allah, saya niat puasa Syawal ini buat apa? Buat nutupin kekurangan puasa Ramadan kita. Nggak perlu ya. Itu refleks aja secara otomatis saja. Ya pokoknya ibadah-ibadah sunnah itu salah satu hikmatnya menutupi kekurangan ibadah-ibadah wajib. Kayak sholat dah. Kita sholat sunat, kita puasa sunnah ya, itu salah satu hikmatnya menutup kekurangan ibadah wajib kita. Itu yang kedua daripada hikmat puasa bulan Syawal. Jadi status untuk mendapatkan pahala seperti pahala puasa 1 tahun. Yang kedua menutup ya, menutup kekurangan ibadah puasa kita. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak-bapak, saudara-saudara, begini. Didikan madrasah Ramadan yang paling hebat, saya bilang paling hebat nih. Didikan puasa di bulan Ramadan yang paling hebat itu ternyata gini. Ibadah yang paling bisa mencegah orang berbuat maksiat puasa. Memang ibadah yang paling utama sholat. Kemarin saya khutbah Idul Fitri, saya bilang ada hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Nanti, saya bilang nanti ya, pada hari kiamat kita ini akan dihisab, kita akan diminta pertanggungjawaban. Ternyata yang pertama kali diminta pertanggungjawaban itu ibadah sholat, gitu maksudnya. Tapi yang saya kemukakan di sini, ini ungkapan para ulama, termasuk ya kita lah bisa jiwai. Ibadah yang paling bisa, paling berpeluang orang menghindari kemaksiatan itu puasa. Itu paling berpeluang. Kita kalau lagi puasa nih, kita boro-boro mau melakukan kemaksiatan. Boro-boro niat untuk berbuat maksiat aja jauh sama kita. Makanya Nabi membimbing pada kita. Jadi orang lagi puasa itu paling potensi, paling berpeluang orang untuk tidak berbuat maksiat. Kita lagi puasa sadar, gitu kan? Kita lagi puasa sadar untuk berbuat kebaikan, sadar juga untuk tidak berbuat kemaksiatan. Makanya kenapa puasa itu ada namanya puasa hari Senin, hari Kamis, nanti ada Ayyamul Bid. Itu tanggal 13, 14, 15. Pokoknya intinya puasa itu ibadah yang paling ya tadilah paling bermutu, yang paling berkesempatan, paling memungkinkan orang mencegah berbuat maksiat. Paling itu dah. Makanya orang lagi puasa nggak mungkin berbuat maksiat gitu. Tapi kalau lagi puasa berbuat maksiat juga, itu tadi kata Imam Ghazali, berarti puasanya puasa umum aja, tidak makan tidak minum aja, tapi untuk mengendalikan hawa nafsu tidak bisa. Itulah yang saya maksud yang ketiga ini, bahwa Bapak saudara-saudara yang tadi bilang saya terakhir ini, saya ungkapkan hikmat puasa itu, orang lagi puasa itu paling potensi bisa menghindari kemaksiatan. Makanya banyak ulama-ulama kita, guru-guru kita, termasuk orang-orang tua kita, itu kenapa ketika masa hidupnya ya, andai kata orang tua kita itu masih hidup dulu, itu sering melakukan puasa-puasa sunnah, itu diantaranya tadi menghindari kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu bukan berarti harus judi aja ya. Kemaksiatan itu bukan berarti harus mabuk-mabukan aja. Maksiat itu bukan berarti harus mencuri aja, bukan. Maksiat itu justru paling besar itu hawa nafsu. Bagaimana enggak ngeribahin orang, jadi enggak ngerasani wong gitu ya, enggak memfitnah orang, enggak hasud, enggak takabur. Itu yang dimaksud adalah mengendalikan hawa nafsu ya. Baik Bapak-bapak saudara sekalian, ini kajian secara khusus ya, secara spesifik bicara masalah kesunahan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang tadi saya kemukakan hikmatnya itu ada 3. Pertama, pahalanya seperti pahala puasa 1 tahun. Yang kedua, ini adalah ya menutup lah, tadi saya bilang menutup, melengkapi kekurangan-kekurangan puasa Ramadan kita. Yang ketiga, penjiwaan. Puasa itu paling berpotensi untuk mencegah orang berbuat kemaksiatan. Baik, secara umum ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Sementara saya teruskan gini. Sekarang hukum aslinya puasa Syawal itu sunnah. Hukum aslinya, hukum puasa Syawal itu aslinya sunnah. Tapi ini tadi makanya saya buka tanya jawab, mungkin ada hal-hal baru. Gini, bagaimana kalau ada di bulan Ramadan kemarin orang nggak puasa karena uzur? Uzur itu kan banyak. Contoh musafir. Orang musafir
memayahkan, merepotkan, melelahkan, akhirnya dia nggak puasa Ramadan. Kan boleh nggak puasa Ramadan, itu namanya nggak puasanya karena uzur. Kemudian bagaimana ketika di bulan Syawal dia puasa sunnah Syawal tapi belum mengkodok puasa Ramadan, itu dihukumi makruh, gitu maksudnya. Jadi kalau mau puasa sunnah Syawal, kodok puasa Ramadan dulu. Jadi jangan ngejar sunnah, akan tapi kodok Ramadan dulu, gitu. Apa dihukumi makruh? Begini kata ulama dihukumi makruhnya. Kuatir ketika dia punya utang puasa 3 hari di bulan Ramadan, kemudian dia melakukan puasa sunnah 6 hari, bulan Syawal. Setelah dia puasa sunnah Syawal 6 hari, dia mati, gitu maksudnya. Berarti sunnah dia kerjakan, yang Ramadan masih punya utang 3 hari. Itu yang disebut nanti namanya wajib dibayarkan fidyah. Fidyah itu kan makanya orang kalau mau mati atau orang masih hidup itu jangan atau tidak beretika itu berwasiat fidyah. Ini kayak kita semua nih. Coba dah. Orang-orang tua kita atau siapa saja itu kalau sudah sakit yang sekarat atau mau meninggal, nggak ada yang wasiat mohon dibayarkan fidyah. Sebab fidyah itu tanda kekurangan ibadah seseorang, gitu. Makanya kalau sudah meninggal baru kita bayarin fidyah. Tapi kalau wasiat bayar fidyah nggak ada. Kembali ke tadi ini. Makanya kalau ada orang punya utang puasa Ramadan, hukumnya makruh. Dia puasa sunnah dulu. Maka teorinya untuk tetap mendapat sunnah, dia kodok puasa Ramadannya dulu, gitu. Mau 3 hari, mau seminggu, ya pokoknya mau berapa hari dia nggak puasa Ramadan. Baru setelah itu dia puasa sunnah Syawal. Yang tadi bulan Syawal itu kan kapan aja, mau awal-awal, pertengahan, bahkan akhir. Mau sekaligus 6 hari atau secara acak lah, secara selang-seling boleh. Itu yang tadi saya teruskan. Jadi ulama fikih memakruhkan orang masih punya utang kodok puasa Ramadan tapi udah puasa sunnah Syawal. Yang kedua gini, kalau ada orang punya utang puasa Ramadan itu kalau bahasa saya ini kalau tidak uzur. Kalau tadi kan uzur karena sakit contohnya, karena musafir. Tapi sekarang ketika dia nggak puasa Ramadan itu bukan karena uzur. Contohnya dia makan aja deh gitu. Orang lagi pada puasa dia makan siang hari, nggak puasa Ramadan, kan bukan uzur itu. Kemudian pas bulan Syawal dia puasa sunnah, itu puasa sunnah Syawalnya jadi haram, gitu. Kenapa? Sebab ketika dia nggak puasa Ramadan kemarin bukan karena uzur, karena main-main, gitu. Ya karena dia tadi nggak ada uzur, dia nggak puasa aja, kemudian di bulan Syawal dia puasa sunnah, itu dihukumi haram. Jadi intinya bapak-bapak saudara sekalian, itu yang tadi saya maksud. Jadi puasa sunnah Syawal itu ada teorinya, ada caranya. Bukannya ketika kita puasa itu semua mendapat seperti pahala setahun, tidak. Dilihat dulu. Kalau dia di bulan Ramadan nggak punya utang, gitu, nah, itu berarti statusnya sunnah. Tapi kalau punya utang, lihat dulu. Kalau dia punya utang puasa Ramadan, utangnya karena uzur, itu jadi makruh. Berarti kodok puasa Ramadan dulu. Tapi kalau dia nggak punya utang atau dia punya utang, itu sifatnya masalah ya tidak puasa sesuatu yang dia main-main, ya bukan karena uzur, itu menjadi haram. Itu bagian daripada teori atau cara orang puasa sunnah Syawal. Itu intinya, ya. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara, yang terakhir ini, ya kalau belum ada pertanyaan, niatnya, gitu. Ini umum nih niatnya. Tadi kan saya kemukakan, puasa itu banyak sunnah. Ada puasa sunnah hari Senin, ada hari Kamis. Ada Ayyamul Bid 3 hari itu. Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15. Nah sekarang masalah niatnya. Niat itu hakikat ada di hati. Cuma dalam pandangan mazhab Syafi'i, saya lebih cenderung kalau berpikir berpandangan mazhab Syafi'i, itu ditalafuzkan, diucapin. Kayak kita tadi mau sholat zuhur, andai kata kita nggak niat diucapin tetap sah. Tapi afdolnya, maremnya itu kita ucapin. Usolli fardhu zuhri, termasuk ketika puasa. Bahkan lebih mantap lagi, lebih marem lagi. Untuk puasa Ramadan itu niatnya pada malam hari rame-rame. Itu untuk memantapkan bahwa niat puasa. Yang saya ingin kemukakan tadi, niat puasa itu boleh diucapin, boleh dalam hati aja.
Nah, termasuk puasa sunnah Syawal, ini niatnya begini. Karena ini sunnah, kan teorinya begitu, rumus. Kalau puasa sunnah itu niatnya setelah subuh boleh. Kecuali bulan Ramadan. Kalau puasa Ramadan niatnya kudu diinapkan. Makanya tadi saya bilang kenapa kalau puasa Ramadan niatnya malam hari, biasanya setelah tarawih. Kenapa? Sebab kalau puasa Ramadan niatnya setelah subuh nggak sah. Tapi kalau puasa sunnah kayak sekarang nih bulan Syawal, niatnya setelah subuh boleh. Contoh jam 7 atau setengah 8, kan masih pagi itu. Udah dah niat puasa sunnah Syawal boleh. Yang penting dari pagi belum ngopi. Itu teorinya. Jadi membedakan itu, kalau puasa Ramadan itu wajib diinapkan. Tapi kalau puasa sunnah Syawal termasuk yang lain, puasa hari Senin, hari Kamis, itu niatnya setelah subuh boleh. Itu kaitan tentang masalah niat. Bacaannya nih maksud saya ya, dalam hati boleh dikeluarkan. Kemudian bagaimana kalau yang tadi saya bilang, ini puasa sunnah Syawal itu kebetulan pada hari Senin. Kan bisa jadi begitu. Biar mungkin udah biasa puasa hari Senin, udah biasa puasa hari Kamis. Kalau gitu saya puasa hari Senin itu digabung sama Syawal, atau puasa hari Kamis digabung dengan Syawal. Niat itu harus satu gitu. Jadi nggak bisa saya niat puasa sunnah Syawal sama puasa hari Kamis atau Senin, nggak bisa. Kudu atu. Nah, berarti kalau kita mau puasa sunnah Syawal pada hari Senin, mana yang kita sebut? Kalau kita sebut sunnah Syawal ya Syawal itu. Kalau kita mau puasa hari Senin ya Senin itu gitu. Jadi jangan diniatkan dua gitu. Apalagi kalau kebetulan hari Senin itu tanggal 13. Berarti ayamul bid. Berarti niatnya bisa 3 dia. Saya niat puasa hari Senin sunnah, sama puasa ayamul bid tanggal 13, sama puasa sunnah Syawal 3, enggak kena itu. Jadi niatnya tetap atu gitu. Jadi kembali ke tadi, masalah niat ini sangat penting. Kalau kita mau puasa sunnah Syawal ya puasa sunnah Syawal aja gitu. Andai kata dilakukan pada hari Senin ya tetap sunnah Syawal. Andai kata dilakukan pada hari Kamis ya tetap puasa sunnah Syawal. Tapi begini, kita memahami ada namanya barokah. Ada namanya barokah. Bisa jadi, ini bahasa saya bisa jadi karena nilai barokah itu an-nam wa ziyadah. Berkah itu kan nggak kelihatan. Bisa jadi kalau kita niat puasa sunnah Syawal di hari Kamis gitu, atau kita niat puasa sunnah Syawal di hari Senin, kita nyebutnya puasa sunnah Syawal tapi puasa sunnah hari Senin dan Kamisnya dapat juga gitu maksudnya. Itu namanya barokah, an-namu wa ziyadah. Jadi kita niatnya puasa sunnah Syawal tapi kita lakukan di hari Senin ya dapat juga pahalanya gitu. Tapi niatnya tetap satu. Itu disebut namanya barokah. Dan barokah itu nggak kelihatan. Dan barokah itu adalah salah satu Allah memberikan nilai pahala kepada orang yang berpuasa gitu. Baik Bapak-bapak saudara sekalian, itulah hal-hal yang berkaitan tentang puasa sunnah ya. Secara khusus adalah puasa sunnah Syawal. Yang tadi saya kemukakan di sini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ustaz Agustiar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, yang ingin saya tanyakan di sini tadi sudah dijelaskan bahwa berkenaan dengan niat kalau puasa Ramadan khususnya niatnya harus diinapkan, sedangkan puasa sunat tidak harus diinapkan. Yang penting kita belum makan atau minum aja. Bagaimana kalau dengan seseorang yang melakukan puasa nazar, apakah niatnya itu harus diinapkan juga atau sama dengan puasa sunnah yang lainnya tidak perlu diinapkan? Terus yang kedua, bagaimana seorang yang melakukan qadha puasa Ramadan berpapasan, tadi kan misalnya yang dijelaskan puasa sunnah ketemu sunnah tidak bisa disatukan niatnya. Bagaimana kalau puasa kita mengqadha kan wajib itu berpapasan dengan hari Senin atau Kamis, itu kita niat mengqadha puasa Ramadan itu sekalian puasa sunnahnya, atau
itu bagaimana? Apa otomatis mendapat pahala sunnahnya juga atau cukup dapat pahala mengqadhakannya aja? Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir ini dibukakan oleh Ustaz Agustiar tadi. Jadi kalau sesama puasa sunnah saja itu harus diniatkan satu, puasa sunnah apa? Gitu. Yang tadi saya maksudkan begitu. Jadi kita puasa sunnah Syawal nih dilakukan pada hari Senin. Yang mana yang kita sebut? Kalau kita niat puasa sunnah Syawal, ya puasa sunnah Syawal aja. Kalau kita niat puasa sunnah hari Senin atau Kamis, ya puasa sunnah Senin atau Kamis saja. Tapi tadi saya bilang ada nilai kebarokahannya, berkahnya, gitu. Jadi satu aja diniatkan. Nah sekarang termasuk yang wajib. Kalau kita niat kodo, ya kodo aja. Kalau kita niat kodo puasa Ramadan, ya niat puasa kodo Ramadan aja. Meskipun dilakukan di bulan Syawal, meskipun dilakukan pada hari Senin, meskipun dilakukan pada hari Kamis. Jadi tetap yang sunnah saja itu tetap tersendiri, satu aja. Opomane, apalagi yang wajib. Yang sangat menarik, yang dikemukakan oleh Ustaz Agustiar juga tadi, itu kalau puasa sunnah Syawal dengan puasa wajib kodo Ramadan itu kudu diutamakan kodo Ramadan dulu. Bahkan tadi ulama, ini sangat penting nih, ulama memakruhkan orang puasa sunnah Syawal tapi masih punya tanggung jawab kodo puasa Ramadan. Itu bagian daripada tadi intinya kalau niat itu kalau puasa sesama puasa sunnah itu ya satu aja. Tapi kalau ada kodok Ramadan atau puasa wajib lah, itu tetap juga satu. Cuman bedanya tadi, kalau masih punya utang puasa Ramadan, ya puasa Ramadan dulu gitu. Sebab nanti bisa dihukumi makruh. Apa sih makruh ya? Tadi diantaranya khawatir dia puasa sunnah yang wajib malah ditinggalkan, itu intinya. Yang pertama tadi maksudnya Ustaz? Oh nazar, baik. Gini, nazar pernah saya kemukakan ya di beberapa tempat masalah nazar. Yufuna bin nazri itu kan di dalam Al-Quran itu gini. Orang nazar intinya kalau yang gak biasa berbuat baik jangan. Itu intinya. Ini ada kitab-kitab namanya kitab Rawa'iul Bayan karangan almarhum yang baru aja nih. Sekitar 2 bulan yang lalu beliau wafat, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sobuni. Nazar itu bagi orang yang gak biasa berbuat baik jangan. Karena ciri khas nazar gini, ini contohnya. Ada anak kita lagi sakit gitu dah. Atau kita sakit. Kita nazar, saksikan saya ini. Makanya ciri nazar itu ada yang menyaksikan. Saksiin saya nazar kalau saya sembuh atau anak saya sembuh atau saudara saya sembuh, saya mau puasa sunnah Senin atau Kamis. Gitu. Berarti kan dia akan menunaikan puasa itu kalau anaknya sembuh. Berarti kalau anaknya nggak sembuh dia nggak puasa gitu. Satu sisi itu. Yang kedua, itu kalau ada orang niat puasa karena nazar tadi yang asalnya hukumnya sunnah jadi wajib. Kan puasa hari Senin sunnah, puasa hari Kamis sunnah, atau puasa Syawal sunnah. Tapi kalau sudah dinazarkan yang sunnah berubah jadi wajib. Makanya nanti kalau dia udah contoh anaknya sembuh atau orang lain sembuh, kemudian dia belum menunaikan nazarnya, belum puasa, dia mati. Itu jadi utang. Padahal kan sunnah, tapi berubah jadi wajib karena nazar. Nah kembali ke tadi, jadi nazar itu intinya kalau yang nggak biasa berbuat kebaikan itu jangan. Makanya kata ulama disebut bakhil. Bakhil itu pelit, gitu. Tapi bagi yang udah biasa, ini hebat malah, gitu. Orang yang biasa puasa Senin, orang yang biasa puasa hari Kamis, biasa puasa sunnah, atau biasa sedekah dan sebagainya, ini sebagai motivasi malah, sebagai dorongan semangat, nggak apa-apa nazar. Dengan catatan tadi yang biasa berbuat baik. Itu ini tadi bahasa nazar itu jadi wajib. Ada orang nazar puasa nazar. Itu ketika dia selesai atau sukses tadi yang dimaksud itu jadi wajib. Persis juga tadi kalau ada orang di bulan Ramadan kemudian dia nazar nanti setelah Ramadan bulan Syawal itu dia harus puasa nazarnya dulu. Baru dia puasa sunnah. Gitu. Sama ketika dia di bulan Syawal ini dia mengutamakan yang wajib dulu. Apa contohnya? Ya puasa nazar. Puasa karena nazar atau puasa karena dia di bulan Ramadan enggak puasa. Itu bagian daripada istilah nazar.
Jadi nazar intinya sesuatu yang asalnya sunnah berubah jadi wajib. Makanya nazar itu nggak boleh wajib. Contoh kecil gini, ada orang saudaranya lagi sakit, saya janji nih, saya nazar, ini saudara saya lagi sakit, kalau saudara saya sembuh, saya mau sholat Jumat. Nggak boleh. Kenapa? Sebab Jumat itu udah wajib, gitu. Atau ada orang nazar, ini saudara lagi sakit, andai kata sembuh, saya ntar mau sholat maghrib, ya nggak boleh. Karena memang sholat maghrib sudah wajib. Makanya nazar itu sesuatu yang sunnah, tapi berubah hukum menjadi wajib. Nah, persis tadi. Jadi kalau ada orang di bulan Syawal ini, ada dia punya utang puasa Ramadan atau ada utang puasa nazar, dia menunaikan yang utang wajib dulu ini, baru dia puasa sunnah. Kalau dia puasa sunnah duluan, itu tadi dihukumi jadi makruh. Yang kedua seperti tadi masalah niat. Kalau yang sunnah saja harus satu, apalagi yang wajib, berarti harus diutamakan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Ya mudah-mudahan sih gini, ini terakhir. Kita puasa qadha Ramadan atau kita puasa nazar dilakukan pada hari Senin, itu pertama karena udah kebiasaan kan jadi enteng. Yang kedua insya Allah ada nilai berkahnya tadi gitu. Oh gitu sekarang biar gampang gini dah, kalau mau qadha puasa Ramadan di setiap hari Senin atau Kamis saja itu bagus malah. Karena udah biasa. Yang kedua ya mudah-mudahan ada berkahnya tadi. Itu yang dimaksud. Ada puasa-puasa yang waktunya sunnah. Kalau kita mau qadha pada waktu itu yang sangat baik intinya. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini dan pertemuan kita ini yang tadi saya bilang, ini pertemuan saya pertama setelah Idul Fitri, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.